hati-hati dengan hati. Karena hati yang tidak hati-hati akan tersakiti oleh hati yang tidak punya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kembali lagi di channelnya Botum 22. Dulur-dulur, kali ini saya sudah bersama rival saya, rival mancing di konten sebelah, ya, di konten Strike No Limit. Ada rival saya ini, di sebelah kanan saya ada Ustadz Rum. Salam persaudaraan. Ada Ustadz Rum, dan di sebelah kiri saya yang lagi makan ini ada Mas Maskur. Yang hobinya makan ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Rum dan juga Mas Maskur. Di sini ada yang bertanya. Kemarin di konten saya ada yang bertanya, Mas, kenapa kok latihan PSHT itu malam? Apakah ada ilmu khusus di PSHT itu? Kenapa kok harus malam? Nah, ini ada dua versi. Ada dari penjelasan terhadap budaya dan juga agama. Ya, ini ada Ustadz langsung. Jadi biar tidak salah paham apa yang jadi pertanyaan saudara-saudara, mungkin bisa langsung dijelaskan Mas Maskur terkait dengan budaya. Oke. Makan dulu sambil nyantai. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Terkait latihan di SHT, kenapa kok diadakan latihan malam? Diadakan latihan malam itu, diadakan latihan siang itu waktunya. Kalau yang kerja itu waktunya bekerja, kalau yang sekolah itu waktunya sekolah. Tuh, makanya diadakan latihan malam supaya waktunya lebih panjang. Tuh, seperti itu. Jadi kenapa kok diadakan latihan malam? Karena latihan malam itu satu waktunya lebih panjang, dan bilang orang dulu-dulu itu tradisi juga dari sesepuh kita. Itu yang saya ketahui, yang saya peroleh. Dan juga kesibukan kita sebagai pelatih juga bekerja di siang hari. Banyak yang bekerja di siang hari. Dan ada juga yang bilang, yang menyampaikan bahwasanya latihan malam itu, apa ya, saya ingat-ingat lupa juga sih, kalau ndak salah itu kalau latihan malam itu suasananya itu tenang, jadi menerima materi itu lebih cepat masuk kayaknya itu. Satu. Dan kedua, terkait dengan adanya latihan malam juga, itu bisa disebut dengan tirakat. Tirakat. Mungkin apa itu, Ustadz Rum bisa menjelaskan turunnya apa itu gitu, mungkin secara agama. Nah, dari Ustadz Rum, monggo Ustadz, gimana menurut sampean? Saya sih sependapat gitu, dan memang pas ketika dulur-dulur tadi dulur Maskur bilang kalau yang namanya kalau siang itu tempat orang bekerja. Iya. Kalau secara agama itu memang ada. Dalam Al-Quran juga kan dijelaskan, fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jadi kalau sudah selesai melakukan sholat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari nafkah. Betul. Dan identik, ini identik bukan berarti tidak ada orang yang kerja malam. Betul. Tapi identik dan menjadi kebiasaan bahwa siang hari itu memang untuk dipakai untuk bekerja.
Artinya bahwa latihan PSHT itu dilakukan malam hari itu karena mengikuti tradisi yang memang dari sesepuhnya, yang juga memang ada dasarnya. Nah, dasarnya seperti yang tadi, salah satunya bahwa kebiasaan orang mencari nafkah seperti yang dikatakan oleh Mas Kur tadi. Jadi itu yang. Terus yang kedua, malam hari itu adalah salah satu tempat dianjurkan bagi kita itu untuk bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Jadi kalau bagi siapa saja yang punya kesempatan untuk mau bermunajat, apalagi lebih-lebih di sepertiga malam itu kan malah disunahkan oleh agama. Disunahkan untuk agama. Karena biasanya kalau bahasanya Kiai Zainuddin MZ itu kayak kita bikin jalan tol gitu malam hari, artinya langsung karena orang banyak tidur. Oh iya betul. Banyak tidur. Jadi ketika jalan tol itu biasanya kan jalannya agak cepat dan lurus gitu, dan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ada kaitannya dia dengan dalam PSHT itu ada tirakat, ya, terutama dalam ajaran keesaannya. Karena di situ itu juga kita diajarkan untuk bagaimana mengenal pencipta kita. Maka itu adalah momen-momen yang sangat tepat ketika malam hari untuk digunakan untuk hal itu. Betul. Seperti yang tadi gitu. Bahwasanya malam hari itu biasanya kita langsung, artinya cepat sampainya gitu. Dan bagian dari doa kita ketika kita melakukan malam hari, bagian dari doa ikhtiar itu adalah bagian dari doa kita kepada yang kuasa. Betul. Jadi bagian dari doa kita, mudah-mudahan dengan kita melakukan pada malam hari, ilmu yang kita terima itu berkah, ya, dan bisa bersinar seperti lambangnya PSHT. Amin. Ya, amin. Saya rasa seperti itu. Nah, ini apakah, kan ada pertanyaan ini tadi ya, apakah ada ilmu khusus? Nah ini, apakah ada ilmu khusus? Kenapa kok malam itu? Nah itu nanti dijadi timbulnya ke fitnah nanti kan. Nah padahal di PSHT ini kan real, ilmu nyata, ya, tidak ada yang khusus. Apakah itu yang diberikan kepada siswa, ya, kan tidak ada yang khusus. Nah itu coba dijelaskan Pak Ustadz. Jadi begini, tidak ada ilmu khusus, melainkan dalam PSHT itu kan menjalankan pakem, ya, dalam memperkenalkan seni bela dirinya. Kalau dalam seni bela dirinya mungkin lebih kepada nilai-nilai kita berolahraga agar tubuh kita sehat. Betul. Dan itu juga bagian dari anjuran agama. Karena dalam satu hadis juga mengatakan yang maknanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ketika tubuh kita sehat juga karena sering berolahraga, tujuan kita diciptakan yaitu sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa itu salah satu tujuan kita, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita akan bisa melakukan ibadah dengan baik itu ketika tubuh kita dalam kondisi sehat, fit kalau bahasa orang sekarang. Nah itu yang pertama. Dan dalam PSHT sudah diterangkan bahwa di dalam PSHT itu bukan ilmu karang. Betul. Bukan ilmu karang, bukan ada tapi murni ilmu alam. Ya, yang itu tidak ada kaitannya dia dengan penyembahan kepada sesuatu hal selain daripada Allah gitu, atau mungkin ada tujuannya untuk penyembahan atau ritual-ritual yang
menjurus kepada kesyirikan, itu tidak ada. Tapi jelas murni alam untuk olah. Pertama di situ ada olah fisik seperti yang tadi, tujuannya adalah untuk kesehatan badan. Betul. Olah pikir agar kita bisa berpikir jernih. Betul. Ya. Karena tujuannya Ya, kan mendidik manusia berbudi pekerti yang luhur gitu. Terus olah jiwa agar kita bisa menjadi orang bijak. Bijak dalam menyikapi kehidupan kita gitu, sehingga kita bisa hidup berdampingan gitu, dan tujuan seperti yang tadi, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat ya di mana saja tempat kita berada ya. Nah, itu orang yang bisa melakukan itu adalah orang bijak. Jadi tidak ada kaitannya dia dengan hal itu ya. Lain halnya dia dengan kalau ada ritual yang menjurus kepada nilai-nilai kesyirikan, ya jelas itu akan tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi tidak ada di ajaran PSHT itu yang menuju ke syirikan. Nah, walaupun latihannya malam tetap ya, lihat ya. Ya, seperti yang tadi, cuma hanya tujuannya untuk olah fisik ya, untuk kesehatan badan. Terus olah pikir agar kita bisa berpikir jernih. Dan olah jiwa karena di situ ada agar kita bisa berperilaku hidup bijak. Kalau kaitannya dia dengan bahwa ada itu dan ini, itu tidak ada ya. Betul ya. Jadi buat dulur-dulur yang takutnya salah paham ya, yang belum ikut PSHT nanti takutnya salah paham, ini sudah dijelaskan, kami jelaskan di sini. Ada dari sisi budaya dan juga sisi agama ya, bahwa di PSHT itu tidak ada yang namanya ilmu khusus atau yang bagaimana rupanya, tapi ilmu asli dari alam ya, dari kita ya gitu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait tadi dengan banyak enggak apa-apa. Jangan kan orang bosan. Nah, takutnya bosan. Ya. Ini kita ini lagi ngumpul ya, Lur ya. Ini di sini ada Mbah Surip, ini semua lagi main catur, ada Mas Maskur, semuanya ada Mas Anang. Pokoknya. Dan ini ada juga Mas Jamal. Nah, dengan kontennya apa, Mas? Ibnu Kedondong. Kaitan dia dengan gerakan saya. Yang tadi yang kita bicarakan tadi. Dari lambangnya, dari namanya saja itu setia hati. Dasar setia hati itu sebenarnya dalam PSHT itu mengajarkan kita untuk setia pada diri. Setia pada diri. Karena dalam agama itu dikatakan kayak begini. Jadi kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diciptakan untuk khairu ummatin ukhrij, mengeluarkan manusia dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah orang berbuat mungkar. Sesungguhnya salah satu tujuan PSHT itu dari namanya saja itu masuk ke dalam. Kok bisanya begitu? Kalau dalam bahasa Arab kata kebaikan itu dibahasakan dia dengan ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu sudah diketahui. Jadi bahwa sesuatu hal yang baik itu sesungguhnya sudah semua orang tahu gitu. Walaupun misalkan contoh kecil kayak begini, jujur itu pasti semua orang sudah sepakat bahwa yang namanya jujur itu adalah baik. Ya. Tapi kenapa orang banyak yang melakukan ketidakjujuran dalam hidupnya? Itu asbab mereka itu tidak setia pada dirinya. Dia melawan dirinya sendiri. Ya. Padahal dia sudah mengetahui sesuatu yang tadi itu kebaikan itu kejujuran itu adalah baik. Tapi dia langgar asbab dia tidak setia pada dirinya. Terus yang kedua, Allah juga mengistilahkan bahwa keburukan itu dengan istilah mungkar. Kalau
mungkar itu kalau ditranslitkan ke bahasa Indonesia itu artinya yang ditolak, yang diingkari. Bahwa itu menunjukkan bahwa semua bentuk perilaku-perilaku yang baik atau hal-hal yang tidak baik itu sesungguhnya sudah diingkari oleh diri sendiri. Nah, dan itu sudah dimaklumi. Contohnya kayak begini, yang namanya mencuri, merampok, maling, ya itu adalah perbuatan yang sudah diingkari. Yang memang hati kita juga sudah tolak itu, bahwa itu bukan perbuatan baik. Gitu. Tapi karena asbab kita lawan sesuatu hal yang kita ingkari itu, sehingga banyak masih orang yang melakukan pencurian, maling, karena selak karo batine itu ya tadi. itu. Dan orang yang kayak seperti itu biasanya hidupnya akan menderita. Karena seperti yang tadi, bahasa Jawanya? Ya aja selak karo batine. Dia itu sebenarnya sudah berkelahi dengan dirinya sendiri. Berkelahi dengan dirinya sendiri, dengan hatinya melawan hatinya sendiri ya. Oleh sebab itu para dulur, sesungguhnya di PSHT itu kita diajari untuk berlaku adil pada diri kita sendiri. Ketika kita setia pada diri kita sendiri, hidup kita itu penuh dengan keadilan. Dan ketika hidup kita dalam keadilan, insya Allah ketenangan kita akan dapatkan. Nah, pesan saya tidak usah. Mulai saat ini tidak usah terlalu terprovokasi dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita fokus pada ajaran PSHT yang mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kebaikan, agar kita itu seperti lambangnya bersinar, menjadi orang yang bermanfaat di mana saja, selalu berlaku baik kepada siapapun. Rukun aman dengan para dulur gitu ya. Jangan fokus terhadap masalah dulu atau memperbesar persoalan. Betul. Jadi yang masalah besar harus kita kecilkan, lebih kecil lagi dan kita hilangkan. Jangan sampai ada timbul masalah seperti itu ya. Jangan. Yang intinya bahwa mari kita fokus kepada tujuannya. Jangan fokus pada gelombangnya, kalau bahasa orang kalau lagi melaut jadi fokus kepada tujuan kita, agar kita mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lur ya. Jadi ojo selak karo batine ya. Jadi ikuti terus apa kata hati, karena kata hati itu sudah pasti baik. Hati-hati dengan hati, karena hati yang tidak hati-hati akan tersakiti oleh hati yang tidak punya hati. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.